sini saya akan menjelaskan mengenai aturan dari pemberian tata nama senyawa alkana. Jadi, untuk tata nama senyawa alkana sendiri itu mengikuti aturan UPEC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi, apa sih aturannya yang harus kita penuhi saat kita memberikan tata nama senyawa alkana? Yang pertama, semua nama alkana itu mempunyai akhiran ana. Perlu ditegaskan lagi, semua nama alkana mempunyai akhiran ana. Jadi nanti pada saat pemberian nama senyawa alkana itu pasti nanti akhiran namanya itu pasti selalu berakhiran ana. Kemudian untuk aturan yang kedua, jika rantai karbon tidak bercabang, maka nama alkana tergantung pada jumlah atom karbon dalam rantai karbon. Nah, di sini saya memiliki tabel tata nama senyawa alkana. Jadi, untuk alkana yang memiliki atom C sebanyak 1, ini kan rumus molekulnya CH4, berarti namanya adalah metana. Nah, ingat ini berakhiran ana, menandakan dia senyawa alkana. Kemudian, jika senyawa alkana yang memiliki atom C sebanyak 2, rumus molekulnya C2H6, maka namanya adalah etana, tetap berakhiran ana. Kemudian, untuk jumlah atom C3 pada senyawa alkana, rumus molekulnya adalah C3H8, maka namanya adalah propana. Nah, dan seterusnya ini ada butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan terakhir dekana. Nah, jika kalian perhatikan di sini, kalian lihat polanya, ini semua diakhiri dengan ana. Jadi ciri khasnya itu, ciri khasnya senyawa alkana berakhiran dengan ana. Kemudian di sini saya memiliki contoh rantai hidrokarbon seperti ini. Terus bagaimana cara kita memberikan nama pada rantai hidrokarbon ini? Caranya gini, kan tadi kan sudah ada tabel ini, sudah ada tabel senyawa alkana ini kan. Terus untuk ini cara pengerjaannya, karena di sini adalah rantainya lurus tidak bercabang, maka kita hanya tinggal menghitung berapa jumlah atom C yang terdapat pada rantai hidrokarbon ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk rantai hidrokarbon ini terdapat 5 atom C. Berarti namanya adalah pentana. Pentana itu atom karbonnya 5 dan berakhiran ana. Kemudian kenapa kok di sini dikasih N? N ini singkatan dari normal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini untuk menandakan bahwa rantai hidrokarbon ini tidak bercabang. Dia lurus, tidak bercabang. Maka biasanya diberi awalan N, kemudian namanya adalah pentana. Kita cek lagi di tabelnya. Nah, ini jumlah atom C-nya 5, maka namanya adalah pentana. Oke. Kemudian untuk contoh yang kedua, saya memiliki rantai hidrokarbon seperti ini. Nah, saat kita lihat ini, kalau kita perhatikan ya, meskipun ini bentuknya bengkok, tapi tetap ini adalah satu rantai lurus, rantai yang lurus, dia tidak bercabang-cabang. Terus bagaimana penamaannya? Karena rantainya lurus, maka tinggal kita hitung saja ada berapa jumlah atom C dalam rantai hidrokarbon ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 atom C dalam rantai hidrokarbon ini. Lalu kalau jumlah atom C-nya 7, berarti namanya adalah heptana. Senyawa alkana berakhiran dengan ana. Terus depannya dikasih N karena dia rantainya lurus, tidak bercabang. Oke, ini untuk aturan yang rantai
lurus, tidak bercabang. Jadi saya tegaskan lagi, kalau rantai hidrokarbonnya lurus, pemberian namanya hanya menghitung jumlah atom C-nya ada berapa, kemudian dicocokkan lagi dengan tabel ini, tabel tata namanya. Misalnya tadi kan C-nya ada 5, berarti namanya pentana. Terus untuk contoh yang kedua tadi kan jumlah atom C-nya 7, berarti namanya adalah heptana. Kalau semisal C-nya ada 8, berarti namanya adalah oktana, dan seterusnya. Nah, itu untuk aturan yang rantainya lurus. Terus bagaimana jika rantai hidrokarbon itu bercabang? Maka aturan penamaannya mengikuti aturan sebagai berikut. Aturan yang pertama, saat ada rantai hidrokarbon yang bercabang, kita harus menentukan mana rantai induknya terlebih dahulu. Kemudian kita memberi nomor rantai induk di mana cabang pada rantai hidrokarbon itu harus memiliki nomor yang paling kecil. Kemudian ini ada contoh rantai hidrokarbon seperti ini. Nah, ini kan rantainya kan nggak lurus ya, bercabang. Kalau misal di sini kan lurus, ini cabangnya. Nah, saya gambarkan seperti ini biar nggak bingung. Yang saya kotain ini adalah rantai induknya atau rantai utama. Kalian perhatikan, ini yang di dalam kotak ini kan rantainya lurus. Terus yang di luar kotak inilah yang dinamakan cabang atau biasa disebut sebagai alkil. Kemudian setelah kita berhasil menentukan rantai induknya ini yang saya kotai, kita harus memberikan penomoran. Jadi penomorannya dari sini. Nomor 1 dari kiri, 2, 3, 4, 5. Kenapa penomorannya harus dari kiri? Karena ingat aturannya, cabang harus memiliki nomor sekecil mungkin. Jadi cabang itu harus memiliki nomor yang paling kecil. Sehingga penomorannya harus dimulai dari kiri. Nah, ini untuk contoh yang ini tetap senyawanya. Nah, ini rantai induknya tetap. Bagaimana jika penomorannya dimulai dari kanan? Nah, kalau dimulai dari kanan, ini kan nomor satunya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akibatnya cabangnya ini, alkilnya ini akan berada di nomor 4. Maka ini tidak sesuai dengan aturan ini. Karena aturan ini mengharuskan cabang itu harus di nomor paling kecil. Paham ya? Pokoknya kalau ada cabang dilihat penomorannya, kalau bisa cabangnya ini harus memiliki nomor terkecil. Beda sama ini. Ini rantai induknya sudah benar, tapi pemberian nomornya salah, maka jawabannya nanti juga pasti salah karena tidak mengikuti aturan ini. Nah, perlu diketahui juga dalam menentukan rantai induk itu tidak selalu harus lurus seperti ini. Yang dimaksud rantai induk itu rantainya hidrokarbonnya itu lurus, tidak bercabang, tidak harus membentuk garis linear seperti ini. Bisa juga seperti ini, bengkok seperti ini. Nah, meskipun ini bentuknya bengkok, tapi kalau kalian perhatikan rantai induknya di sini kan nyambung, nggak bercabang sama sekali. Nah, yang di luar ini adalah cabangnya atau alkilnya. Terus lantas bagaimana kalau rantai hidrokarbonnya bentuknya seperti ini? Penomorannya dari mana? Tentu saja penomorannya dari bawah. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau semisal dari sini jelas terbalik. Nanti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cabangnya berada di nomor 4 dan itu salah. Maka penomorannya harus dari bawah karena cabangnya ini harus menduduki nomor terkecil. Kemudian setelah kita memberi penomoran, maka kita bisa menamai cabangnya tadi atau alkil sesuai nama alkana, tetapi berakhiran ana itu diganti dengan il. Kemudian rantai induk diberi nama sesuai aturan penamaan alkana. Untuk urutan penulisan nama adalah nomor cabang, kemudian ini ada garing,
garis penghubung ya, garis penghubung, kemudian alkil rantai induk. Nah, fungsinya garis ini biasanya untuk memisahkan antara angka dan nama. Ini kan nomornya kan kita pakai angka, sedangkan ini alkil dan rantai induknya ini kan kita pakai nama, pakai alfabet kan. Nah, untuk pemisah antara angka dan alfabet itu kita menggunakan tanda garis penghubung. Nah, di sini ada contoh rantai hidrokarbonnya seperti ini. Bagaimana cara memberikan nama? Pertama, tadi harus menentukan rantai induk terlebih dahulu. Jadi kalau rantai hidrokarbonnya seperti ini, rantai induknya yang mana? Yang ini ya kan, yang tadi. Kemudian setelah menentukan rantai induk, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan setelah menentukan rantai induk adalah memberikan penomoran di mana cabang atau alkil ini memiliki nomor paling kecil. Jadi penomorannya harus dari kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penomoran sudah. Selanjutnya langkah yang ini. Namai gugus alkil sesuai dengan nama alkana, tapi akhiran ana diganti il. Maksudnya bagaimana? Gini, gugus alkil atau cabangnya kan ini CH3. Nah, kalau di tabel tadi ini kan C-nya sebanyak 1. Namanya tadi kan metana ya. CH4 itu metana, tapi kalau alkil di sini itu hanya berkurang 1 dan namanya dari metana yang berakhiran ana ini diganti akhiran il. Jadi yang awalnya namanya metana maka diganti menjadi nama metil saat dia menjadi cabang. Saya ulangi lagi, di sini kan C-nya sebanyak 1. Kalau pada alkana itu kan namanya metana CH4, tapi kalau berupa cabang itu hanya berkurang 1 dan namanya akhiran ana diganti dengan il sehingga metana menjadi metil. Kemudian untuk rantai induknya ini kan sebanyak 5. Nah, kalau C-nya ada 5 di senyawa alkana tadi berarti kan namanya adalah pentana. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan nama cabang dan nama rantai induk, baru kita tuliskan seperti format penulisan yang ini, nomor cabang, kemudian alkil, lalu rantai induknya. Nomor cabangnya ini metil berada di nomor 2 sehingga tulisannya 2 metil pentana karena rantai induknya jumlahnya ada 5 sehingga nama dari rantai hidrokarbon ini adalah 2 metil pentana. Nah, kemudian apabila rantai cabang itu sama dan jumlahnya lebih dari 1, maka diberi awalan di yang berarti 2, tri yang berarti 3, dan tetra yang berarti 4 dan seterusnya. Kebetulan di contoh tadi ini kan cabangnya hanya 1. Terus bagaimana kalau misal cabangnya ada 2 dan kebetulan sama? Nah, contohnya seperti ini. Pertama, kita harus menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Nah, ini saya kotai rantai induknya. Kemudian setelah menentukan rantai induk, langkah apa yang harus kita lakukan? Yaitu memberi penomoran pada rantai hidrokarbon di mana cabang harus memiliki nomor terkecil. Nah, kalau dari kiri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya berada di nomor 2. Tapi kalau misal kita pemberian nomor dari kanan, nanti kan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini cabangnya ini baru berada di nomor 3 kalau semisal kita pemberian nomornya dari kanan, dan itu salah karena kalau dari kiri kita bisa mendapatkan nomor cabang yang kecil yaitu 2. Jadi penomorannya harus dari kiri ke kanan. Kemudian setelah menentukan penomoran, langkah apa yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan nama cabang. Di sini kebetulan cabangnya ini CH3 atau metil. Nah, di sini kan metilnya kan ada 2.
Berarti penulisannya, nah ini metilnya ada 2, berarti penulisannya adalah 2,3 dimetil pentana. 2,3 ini maksudnya apa? Maksudnya 2 dan 3 ini menandakan cabang atau alkil metil ini berada di nomor 2 dan 3. Jadi kalau pemisah antara angka dan angka itu kita biasa pakai koma, kemudian antara angka dan huruf ini kita pakai tanda garis penghubung. Jadi ingat ya, saya tekankan lagi, kalau semisal ada 2 cabang yang sama, di sini kebetulan sama-sama metil, berarti sebelum nama metil ini kita kasih awalan sebanyak jumlah cabangnya ini. Karena di sini kebetulan cabangnya ada 2, berarti namanya adalah dimetil. Dan ingat, di depan sendiri harus diberi nomor. Fungsinya nomor adalah untuk menunjukkan cabang itu terletak pada atom C nomor berapa, ya. Kalau semisal di rantai ini ada metilnya ada 3, misalnya ketambahan lagi di sini di nomor 3 atas ini ada metil lagi, berarti nanti penamaannya adalah 2, 3, 3 trimetil pentana. Kenapa kok 3-nya ada 2 kali? Karena di nomor 3 ada metil sebanyak 2. Kemudian awalannya dikasih kata tri karena jumlahnya ada 3. Kalau semisal di sini ketambahan metil lagi 1. Bisa difahami ya? Oke, lanjut. Kemudian aturan yang ini itu dipakai apabila dalam rantai hidrokarbon terdapat cabang yang berbeda. Maka penamaannya harus diurutkan sesuai abjad. Nah, misalnya rantai hidrokarbonnya seperti ini. Yang kita lakukan pertama kali tetap harus menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Ini rantai induknya sudah saya kotaki. Kemudian setelah menentukan rantai induk, langkah selanjutnya adalah memberikan penomoran cabang harus di nomor terkecil. Nah, jadi penomorannya dari kiri agar cabangnya ini berada di nomor terkecil di nomor 2. Kemudian setelah memberikan penomoran, kita menentukan cabangnya. Nah, di sini ada 2 cabang. Ini C2H5, berarti namanya adalah etil berakhiran il. Kan kalau C2H6 kan etana, karena ini sebagai alkil berarti berakhiran il. C2H5 berarti etil. Kemudian ini metil. Nah, karena ini berbeda kan, ada etil dan metil, maka cara penamaannya itu sesuai abjad. Maksudnya gimana? Gini, etil itu berawalan huruf apa? Berawalan huruf E kan. Sedangkan ini metil itu kan berawalan huruf M. Nah, huruf E dan huruf M itu lebih dahuluan mana di alfabet? Kan lebih dahuluan E. E lebih dulu daripada M, sehingga etil ini harus didahulukan. Nah, cara penulisannya bagaimana? Etil ini kan berada di nomor 3. Jadi penulisannya seperti ini. 3 etil ini menandakan bahwa etil berada di nomor 3, kemudian metil berada di nomor 2. Jadi 3 etil, 2 metil heksana. Heksana karena ini rantai induknya ada 6. Jadi saya tegaskan lagi, kalau semisal di rantai hidrokarbon ini terdapat 2 cabang yang berbeda, maka penamaannya harus sesuai urutan abjad. Kayak ini etil dan metil lebih dahuluan E daripada M, maka etil yang didahulukan. Ingat nomornya jangan sampai salah. Etil berada di nomor 3 meskipun metil berada di nomor 2, tapi karena awalan alfabetnya duluan etil, maka yang didahulukan adalah etil. Jadi 3 etil, 2 metil heksana.
Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang tata nama senyawa alkana. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mempelajari materi tata nama senyawa alkana. Thank you for watching this video and see you.